Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rede Insyafirna dari kelas 2A Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Riffi Hamdani MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar administrasi PTK. Administrasi dalam pengertian secara harfiah, kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad dan ministrare. Kata ad mempunyai arti sama dengan kata to dalam bahasa Inggris yang berarti ke atau kepada. Dan kata ministrare sama dengan kata to serve atau to conduct yang berarti melayani, membantu, dan mengarahkan. Nah, administrasi dalam pengertian yang sempit yaitu kegiatan yang intinya adalah kegiatan rutin, catat-mencatat, mendokumentasikan kegiatan, menyelenggarakan surat menyurat dengan segala aspek, serta mempersiapkan laporan. Yaitu ada satu pendidik. Nah, secara umum pendidik di Indonesia ini lebih dikenal dengan pengajar, adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik ini mempunyai sebutan lain sesuai khususnya, yaitu guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya suara, tutor, instruktur, fasilitator. Nah, tenaga kependidikan ini meliputi kepala sekolah, madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga kepustakaan. Tenaga kependidikan ini orang yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan, diantaranya wakil kepala urusan, wakil tata usaha laporan, pustakawan, pelatihan, ekstrakuler, dan petugas keamanan atau penjagaan. Yang kedua yaitu ada tenaga kependidikan. Nah, tenaga kependidikan ini adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, kemudian pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidik secara efektif dan efisien. Nah, kemudian yang B ini proses administrasi pendidik dan tenaga pendidik, yaitu ada satu pengadaan tenaga kependidikan. Pengadaan tenaga personil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Nah, perlu diketahui bahwa lowongan suatu formasi di samping disebabkan karena pengembangan lembaga dengan menambah jabatan-jabatan baru, juga disebabkan oleh adanya personil-personil lembaga yang berhenti. Pengadaan tenaga kependidikan ini diselenggarakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang A, pengumuman adanya formasi baru. Pengumuman ini dilakukan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat yang memenuhi kualifikasi melalui media cetak maupun media elektronik. Kemudian yang B, pendaftaran. Nah, pendaftaran ini dilakukan setelah pengumuman tersebar dan pendaftaran mengajukan permohonan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan beserta lampiran lainnya yang dibutuhkan. Kemudian ada C, seleksi atau penyaringan. Nah, dalam pengadaan tenaga kependidikan, penyaringan dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu yang pertama penyaringan administratif
Dan yang kedua, ujian atau riset. Kemudian yang di proses administrasi pendidik dan tenaga pendidikan yang kedua ini penempatan. Penempatan ini merupakan tindakan pengaturan atas seseorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan. Ya, meskipun tidak penempatan ini mengandung unsur uji coba. Mengandung unsur uji coba yang menyebabkan adanya tindakan penempatan kembali. Namun pada dasarnya ini penempatan tenaga pendidikan merupakan tindakan yang menentukan keluaran dan komposisi ketenagaan dilihat dari kepentingan keseimbangan. Ya, seperti struktur organisasi kependidikan nasional. Kemudian yang ketiga, orientasi. Nah, orientasi ini merupakan upaya memperkenalkan seseorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Kemudian yang C, kesejahteraan PTK. Kesejahteraan PTK ini ada gaji. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dan penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidik dalam bentuk sebesar gaji pokok guru tersebut. Tunjangan profesi tersebut dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN dan atau anggota anggaran pendapat belanja daerah APBD. Selain diberi gaji pokok, seorang PNS atau termasuk guru ini akan mendapat kenaikan gaji berkala apabila telah memenuhi persyaratan seperti telah mencapai masa kerja, golongan dan penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya cukup. Di samping kenaikan gaji berkala, seorang PNS atau guru PNS juga diberi tunjangan keluarga, tunjangan jabatan. Nah, kemudian yang B. Yang B ini tunjangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggaraan pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Besarnya tunjangan profesi adalah sebesar gaji pokok guru tersebut. Tunjangan profesi tersebut dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN dan atau anggaran pendapat belanja daerah APBD. Nah, kemudian ada C, penghargaan. Pemerintah ini memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berpartisipasi. Penghargaan PTK ini berprestasi sebagai penggerak perubahan dan kemajuan mutu pendidikan. Baik, kemudian yang D yaitu cuti PTK. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Nah, jenis-jenis cuti ini ada cuti tahunan, 2 cuti kebesar, 3 cuti sakit, dan 4 cuti bersalin. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.